Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di channel Doapedia. Manfaat jejaring sosial sangatlah banyak, bahkan dalam kampanyenya Obama dengan cerdas memanfaatkan Twitter. Para dai dan ustadz pun tidak ketinggalan memanfaatkan Facebook dan Twitter untuk dakwahnya. Manfaat lain, jejaring sosial bisa digunakan sebagai bentuk konsolidasi sebuah organisasi, terjalinnya silaturahmi sebagai media untuk memperluas jaringan bisnis, bahkan media untuk aktualisasi atau bukti eksistensi diri. Tentunya selain manfaatnya, jejaring sosial ini pun mempunyai sisi buruk. Di sini tidak akan diulas secara mendetail tentang semua dampak buruk media sosial. Hanya saja salah satu sisi buruknya adalah bisa membuat amal ibadah kita sia-sia. Nah, jenis update status seperti apa yang merusak amalan atau perbuatan baik amal ibadah kita? Yuk simak selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan ikon lonceng pada layar Anda, dan silakan like video ini apabila Anda suka. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Status yang membuat amal sia-sia. Di sini kami akan mencoba menganalisa dari dua jejaring sosial yang sangat hampir semua kalangan menggunakannya, yaitu Facebook dan juga Twitter. Timbulnya manfaat dan kerugian karena adanya perhatian dari orang lain atau status atau tweet kita. Pembuat status atau tweet dengan sadar melakukannya agar orang lain membaca dan mengetahui apa yang ia postingkan atau tweetkan. Kami akan memberikan contoh-contoh status atau postingan yang menurut kami justru membahayakan atas amal ibadah pembuat status tersebut. Yang pertama, misalnya saja ada orang yang membuat status seperti ini. Betapa sejuknya hati tadi malam saat aku bertemu denganmu ya Allah di sepertiga malammu. Kemudian diupload foto saat orang tersebut beserta teman-temannya melakukan sholat malam. Yang kedua, ya Allah, hamba malu, minggu ini hamba belum sodako. Maknanya, setiap hari dia bersodako. Lalu yang ketiga, ya Allah, betapa sepinya hidup ini. 2 hari ini aku gak bisa baca Quran. Maknanya, dia selalu membaca Quran. Lalu yang keempat, ya Allah, maafkan aku. 2 hari ini aku tidak sholat malam dan baca Quran karena aku sedang sakit. Nah, mengapa status-status ini bisa membahayakan amal ibadahnya? Yang pertama, pembuat status ingin memberikan informasi tentang kegiatan ibadahnya. Lalu yang kedua, pembuat status dengan sadar bahwa tujuannya membuat status tersebut agar orang lain mengetahui tentang apa yang ia postingkan. Dalam hal ini, ibadahnya. Sesuai dengan karakteristik dibuatnya Facebook dan Twitter. Kesadaran ini tentunya mempunyai tujuan tertentu, apresiasi, pujian, atau respon yang lain atas informasi yang ia berikan tentang ibadahnya melalui statusnya. Kemudian, apakah karena orang lain mengetahui ibadah kita, kemudian ibadah kita menjadi sia-sia? Jawabannya adalah ketika seseorang menginginkan ibadahnya mendapat pujian dari manusia lain, maka ibadahnya sia-sia. Baik hasilnya dengan status tersebut, dia tidak mendapat pujian atau orang lain tidak membaca sama sekali, tetapi tetap saja ibadahnya sia-sia. Namun jika niatnya untuk Allah, tidak ada terbersit ingin agar orang lain mengetahui dan lantas mengaguminya, maka tentunya saja Allah akan membalasnya dengan pahala berlipat ganda. Riya dan sum'ah dalam beribadah. Ada 2 penyakit hati yang bisa membuat sia-sia amalan kita. Bahkan, jangankan mendapatkan pahala, justru dicatat sebagai sebuah keburukan atau kemaksiatan. Riya dan sum'ah. Riya adalah sikap yang ingin amal ibadah kita terlihat orang lain, sedangkan sum'ah adalah sikap yang ingin amal ibadah kita terdengar orang lain. Status kita kan tidak membuat orang lain melihat ibadah kita, tweet kita juga tidak membuat orang lain mendengar apa yang kita tweetkan. Ya memang, namun keinginan dilihat dan didengar tujuannya adalah ingin diketahui orang lain. Tentunya seseorang yang membuat status atau tweet tertentu menginginkan orang lain mengetahui apa yang dipostingkan dan ditweetkan. Bisa saja pembuat status berdalih bahwa ini adalah tahadduts bin ni'mah atau menceritakan kebaikan. Kemudian ia mengulah hujah dan ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Surat Ad-Duha ayat 11. Atau ini adalah salah satu strategi dakwah. Di sini
Tidak ingin menafikan dan menegasikan apapun dalih atas pembuat-pembuat status seperti yang kami sebutkan tadi. Tidak pernah tahu apa isi hati manusia, Allah lah yang mengetahui. Tujuannya di sini adalah mengingatkan diri dan kita semua agar waspada dengan status kita di media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lainnya. Jangan-jangan ketika kita membuat status terbersit keinginan mendapat apresiasi dari manusia tentang ibadah-ibadah kita yang seharusnya merupakan urusan kita dengan Allah SWT. Demikian mengenai informasi jenis-jenis update status yang merusak amalan atau membuat amal ibadah kita sia-sia. Semoga informasi ini dapat membawa manfaat untuk Anda, untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.